Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Mutmainah akan membahas tentang metodologi penelitian, yaitu referensi. Pengertian referensi atau daftar pustaka. Referensi adalah sesuatu yang dipakai dalam penelitian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, atau kita kenal juga dengan rujukan. Referensi memakai faktual maupun non-faktual. Referensi faktual terdiri atas statistik, contohnya kesaksian, serta objek faktual. Referensi bisa berupa bentuk bukti, nilai-nilai, serta kredibilitas. Sumber materi referensi ialah tempat materi itu ditemukan. Pentingnya menuliskan daftar referensi dalam sebuah tulisan ilmiah, yaitu pertama agar memperkuat teori dan argumentasi. Di sini referensi dipakai untuk bahan penunjang dari teori atau argumentasi yang dituangkan dalam tulisan. Berikutnya menghindari plagiarisme. Tujuannya supaya tidak menjadi suatu tindakan plagiat atas hasil karya orang lain. Sebuah tulisan pada umumnya menjadi hak kekayaan intelektual penulis. Maka, jika seseorang penulis memakai teori, kalimat ataupun pendapat yang dipakai dari sumber lain harus mencantumkan sumber dengan jelas. Berikutnya, menghargai karya orang lain. Referensi juga butuh dicantumkan untuk bentuk penghargaan atas hasil karya orang lain. Pada umumnya, pendapat atau teori yang lain bisa diambil serta dipakai dengan gratis dalam melengkapi sebuah karya tulis. Berikutnya, memberikan informasi kepada pembaca. Referensi juga memiliki maksud untuk memberikan informasi kepada pembaca pada sumber asli, serta lengkap dari suatu pendapat atau teori. Dengan adanya referensi, maka pembaca dapat menemukan informasi. Tata acara aturan penulisan daftar pustaka pada laporan ilmiah. Pertama, klasifikasi sumber atau referensi berdasarkan kategori. Misal dimulai dari referensi kategori buku, kategori jurnal, kategori majalah, dan lain-lainnya. Sehingga dengan ini kamu bisa lebih fokus mengerjakan daftar pustaka berdasarkan kategori, karena masing-masing kategori memiliki format yang tidak jauh berbeda. Kedua, setelah melakukan klarifikasi selanjutnya, urutkan masing-masing sumber berdasarkan abjad. Ini memudahkan kamu saat mulai menuliskan daftar pustaka. Di samping itu juga memudahkan kamu saat menyusun daftar pustaka secara keseluruhan. Berikutnya, langkah-langkah terakhir adalah menuliskan daftar pustaka sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan, yang disesuaikan dengan masing-masing kategori sumber. Adapun detail tentang hal yang sangat umum yang perlu diperhatikan saat akan menyusun daftar pustaka, yaitu pertama, struktur penulisan dimulai dengan urutan nama, tahun terbit, judul, lokasi penerbit, nama penerbit. Kedua, masing-masing bagian harus dipisah dengan tanda titik. Ketiga, kecuali lokasi penerbit dengan nama penerbit harus dipisah dengan tanda titik 2. Keempat, dalam penulisan nama penulis tidak perlu mencantumkan gelar akademik, keturunan, dan agama. Kelima, penulisan judul karya tulis menggunakan font italic, kecuali judul artikel ditulis seperti biasa apapun bahasannya. Penulisnya judul artikel jika terdapat istilah asing maka harus ditulis miring. Keenam, kategori sumber berpengaruh terhadap cara penulisan daftar pustaka itu sendiri. Cara penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber. Pertama, cara menulis daftar pustaka berdasarkan sumber buku, yaitu nama penulis. Nama penulis wajib ditulis secara terbaik, dimulai dari nama belakang, dan penulisan nama harus dipisah menggunakan tanda koma. Yang kedua, tahun terbit. Penulisan harus berupa angka, tidak berupa kalimat. Ketiga, judul buku. Ditulis sesuai dengan penulisan judul asli, termasuk penggunaan font kapital di setiap kata kecuali kata penghubung, serta wajib menggunakan font italic. Selanjutnya, kota penerbit. Dan penerbit sebagai pengingat, jangan lupa sertakan tanda titik 2 antara penulisan kota penerbit dan penerbit buku selanjutnya. Cara menulis daftar pustaka, sumber koran atau majalah, yaitu nama penulis artikel, judul artikel. Penulisan judul menggunakan huruf cetak normal dan menggunakan huruf kapital di setiap kata kecuali kata penghubung. Nama koran atau majalah. Penulisan nama koran atau majalah ini daftar pustaka menggunakan huruf kapital di awal kata dan nomor halaman. Seterusnya, daftar pustaka dengan sumber koran atau majalah tidak menggunakan lokasi penerbit dan penerbit. Itu menjadi pembedaannya dengan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Cara menulis daftar pustaka, sumber, jurnal, makalah, dan laporan.
Baik jurnal, makalah, atau laporan secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu berupa printout dan online atau digital. Berikut adalah susunan penulisan daftar pustaka dengan sumber jurnal, yaitu nama penulis, tahun terbit jurnal, judul jurnal, dan nama penerbit, serta mencantumkan informasi tentang volume atau edisi jurnal, link URL untuk mengakses jika jurnal bersumber dari jurnal online, dan tanggal akses jurnal. Cara menulis daftar pustaka, sumber skripsi, tesis, disertasi. Yang pertama, penulisan daftar pustaka dengan sumber baik skripsi, tesis, atau disertasi memiliki format yang sama, antara lain: pertama, nama, tahun terbit, judul skripsi, tesis, disertai yang bisa ditulis dalam tanda petik, nama fakultas, nama universitas, lokasi kota dari universitas tersebut. Cara menulis daftar pustaka, sumber internet atau website, media online: pertama, nama penulis artikel; kedua, tahun penulisan; ketiga, judul artikel; empat, link URL; kelima, tanggal dan jam akses artikel. Pastikan jika website yang dijadikan referensi adalah website ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya. Menulis kutipan versi footnote: pertama, buku dengan 2 atau 3 pengarang, nama pengarang 1, nama pengarang 2, nama pengarang 3, judul buku, dalam kurung kota penerbit .2, nama penerbit, tahun terbit, dan halaman. Kedua, buku dengan banyak pengarang, yaitu nama pengarang pertama, ETAL, judul buku, dalam kurung kota penerbit .2, nama penerbit, tahun terbit, tutup kurung, halaman. Ketiga, perhatikan, .2, hanya nama pengarang pertama yang dicantumkan. Nama-nama pengarang lainnya diganti dengan singkatan ET atau AL yang berupa inisial. Keempat, buku yang telah direvisi. Nama pengarang, judul buku, dalam kurung ref.ed, tanda .2, kota penerbit .2, nama penerbit, tahun terbit, tutup kurung, dan halaman. Perhatikan singkatan ref.id itu menunjukkan bahwa buku tersebut telah mengalami revisi. Begitu juga yang kelima, buku yang terdiri berikutnya: buku terjemahan, nama pengarang asli, judul buku, nama penerjemah, dalam kurung kota penerbit .2, nama penerbit, tahun terbit, dan halaman. Perhatikan, singkatan terjemahan menunjukkan bahwa buku tersebut telah diterjemahkan dan penulisan mengutip dari terjemah tersebut. Ketujuh, kamus. Di kamus ini nama pengarang, judul kamus, dalam kurung kota penerbit .2, nama penerbit, tahun terbit, dan halaman. Kedelapan, artikel dari sebuah buku antologi. Perhatikan, jika editor 1 orang maka menggunakan singkatan ed, namun jika editor 2 orang atau lebih menggunakan singkatan eds. Kesembilan, artikel dari sebuah jurnal atau majalah ilmiah. Nama pengarang artikel, tanda dalam kutip judul artikel, nama jurnal _majalah ilmiah, edisi jurnal, dalam kurung bulan terbit, tahun terbit, tutup kurung, dan halaman. Ke-10, artikel dari koran atau majalah. Nama pengarang artikel, dalam tanda kutip judul artikel, nama media, tanggal terbit, tahun, dan halaman. Berikutnya, berita koran atau majalah, dalam tanda kutip judul berita, nama media, tanggal terbit, tahun, halaman, titik. 12, skripsi, tesis, disertasi yang belum diterbitkan, yaitu nama penulis, dalam tanda kutip judul skripsi, tesis, disertasi, tutup kutip, dalam kurung level karya fakultas dan universitas, nama kota, tahun terbit, dan halaman. Ke-13, makalah seminar yang tidak diterbitkan, yaitu nama penulis, dalam tanda kutip judul makalah, dalam tanda kurung forum penyampaian makalah, penyelenggaraan seminar, nama kota, tanggal seminar, tutup kurung. Berikutnya, ke-14, dokumen yang tidak diterbitkan, lembaga yang mengeluarkan dokumen atau nama dokumen, dalam kurung nama kota, tanggal dikeluarkan dokumen, tahun. Ke-15, artikel dari internet, yaitu nama penulis, dalam tanda kutip judul artikel, alamat lengkap internet, yaitu tanggal akses. Jika artikel di internet tidak mencantumkan nama penulis, maka langsung mengacu pada judul artikel. Menuliskan kutipan versi Budiman. Kelebihan catatan tubuh adalah kemudahan bagi pembaca dalam mengecek sumber sebuah kutipan yang langsung terdapat sebelum atau setelah kutipan tersebut, tanpa perlu berpindah ke bagian bawah halaman. Prinsip dalam menuliskan catatan tubuh: yang pertama, catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Kedua, catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit, buku, dan halaman yang dikutip. Contoh, nama penulis adalah Atur Berger, maka cukup ditulis Berger, atau nama penulis Jahaluddin
Rahmat, maka cukup ditulis Rahmat. Terdapat dua cara menuliskan catatan tubuh, yaitu nama penulis, tahun terbit, dan halaman yang berbeda. Sedangkan pada nama penulis ini yaitu ditempatkan setelah selesai sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Menulis kutipan versi EndNote. EndNote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya, teknik penulisan EndNote persis sama dengan footnote. Demikian pula, ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk footnote juga berlaku untuk EndNote, termasuk ketentuan untuk penulisan daftar pustaka. Perbedaannya, EndNote diletakkan di bagian akhir suatu karya tulis ilmiah dalam pengetikan menggunakan word processor di komputer. Konversi catatan kaki footnote menjadi catatan akhir EndNote secara otomatis mudah dilakukan. Contoh-contoh teknik pencatatan untuk berbagai jenis referensi, baik footnote ataupun EndNote. Pertama, parenthetical reference atau in-text citation, atau dalam bahasa Indonesianya disebut catatan dalam kurung, berfungsi untuk menunjukkan referensi dari sebuah pernyataan yang disebutkan dalam teks, baik itu merupakan saduran atau kutipan langsung. Kedua, dalam teks dan diapit oleh tanda kurung, yaitu parenthetical reference. Secara umum, informasi yang perlu disebutkan adalah nama akhir pengarang, tahun terbit karangannya, dan nomor halaman. Antara tahun penerbit karangan dan halaman yang dikutip dibubuhi tanda koma. Contohnya, kita harus mencari kenyataan pemikiran Islam yang dapat dikatakan mewakili di Indonesia, namun pada waktu yang sama juga mempunyai kaitan yang nyata dengan pemikiran Islam secara umum. Dalam tanda kurung Madjid 995,23 tutup kurung. Membuat panduan ringkas menggunakan tool reference pada Word. Langkah-langkahnya, yang pertama, menyiapkan tulisan yang mengandung kutipan. Contoh ini hanya untuk memperjelas langkah saja, tapi pada prakteknya nanti kutipan dan referensi biasanya dituliskan berurutan, yaitu setelah mengutip kemudian ditulis referensi. Kedua, menuju menu reference. Klik insert citation, klik add new sort. Ini digunakan untuk mengisikan identitas referensi kutipan yang sudah kita tuliskan di halaman bekerja. Ketiga, mulai pengisi identitas referensi melalui from, create, sort. Keempat, kembali ke from, create, sort untuk melengkapi identitas reference. Bibliography in fields digunakan untuk melihat kelengkapan lain dalam from. Kelima, menentukan style referensi yang dibutuhkan. Di sini tersedia banyak style, diantaranya Harvard, APA, IYA, dan yang lainnya. Keenam, meletakkan citation yang sudah kita simpan. Ketujuh, mengambil daftar pustaka secara otomatis. Membuat panduan ringkas penulisan referensi otomatis dari Google Cendekia dan sumber online lainnya. Pertama, tutorial cara cepat membuat daftar pustaka dengan bantuan Google Scholar, yaitu masukkan pada halaman atau klik pada link berikut seperti yang tersedia. Selanjutnya, kamu bisa mengetikkan referensi apa yang sedang kamu cari. Yang ketiga, akan banyak muncul hasil yang relevan dengan apa yang kamu cari. Keempat, apabila kamu merasa bahwa referensi yang kamu cari ada pada materi tersebut, maka cukup klik kiri satu kali pada menu kite untuk menampilkan daftar pustaka. Kelima, untuk tahap selanjutnya pilih referensi dengan standar APA karena standar ini merupakan yang paling banyak dipakai dalam penulisan ilmiah. Blok keseluruhan referensi dan klik kanan copy lalu copy paste. Membuat panduan ringkas penulisan otomatis dari aplikasi Mendeley. Yang pertama, unduh program Mendeley Desktop. Program dapat diunduh dari link http://www.mendeley.com. Lakukan registrasi terlebih dahulu untuk dapat mengunduh program. Kedua, memulai Mendeley Desktop, yaitu klik logo Mendeley Desktop untuk eksekusi program. Hal ini sama seperti penggunaan program lainnya. Mendeley Desktop tersebut tersedia juga untuk Mac OS dan Linux, namun untuk contoh kami menggunakan USS Windows 7 yang sudah familiar. Selanjutnya, mengelola referensi. Sebelum input data, pahami dulu bagian dasar untuk melakukan manajemen referensi dengan Mendeley Desktop. Selanjutnya, membuat panduan ringkas penulisan otomatis dari aplikasi Zotero. Pertama, add-on. Zotero memiliki karakteristik sendiri, salah satunya versi add-on, di mana pengguna mewajibkan untuk menggunakan aplikasi Mozilla Firefox. Yang kedua, Stand-one, yaitu aplikasi terdiri dari Microsoft Windows. Syarat menghidupkannya butuh konektor.
Thank you for watching and see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.